Hari ini 28 Mei 2024, saya balik dengan USD JPY, salah satu pair yang oke menurut saya. Teman-teman bisa perhatikan ya, di USD JPY kalau misalnya kita ngeliat time frame H4-nya memang mengalami penurunan ya. Jadi dia ada mengalami penurunan yang cukup baik juga. Tetapi still ini masih within a good things ya, masih melanjutkan pembentukan uptrend-nya. Pun kalau misalnya saya tarik dari yang lebih jauh, it also put us in the same page ya, masih dalam page yang sama seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini still in the equilibrium, masih dalam momen equilibriumnya aja. Dan in my honest opinion, kalau misalnya kita lihat ini bisa menunjukkan penguatannya. Untuk hari ini nanti akan ada news ya dari JPY, which is BOG Core CPI year on year, nanti jam 12, dan ini bisa mendorong ya. Ini bisa mendorong pergerakan dari JPY. If this one good news, jika BOG Core CPI-nya ini good news, semisal dia lebih tinggi daripada 2.2%, ini bisa menjadi katalis positif bagi JPY. Kenapa? Karena semakin cepat katalis positifnya, semakin cepat juga akan ada intervensi moneter dari pemerintahan Jepang ya, dari Bank of Japan-nya. Dan itu akan bisa menguatkan kembali nilai mata uang yen ya, sehingga ada potensial dari USD JPY ini mengalami penurunan. Kalau misalnya kita ngomongin basically dengan teknikal, teman-teman sebenarnya bisa ngeliat ya, di sini di H1 harga membentuk equal low, walaupun RSI-nya kalau kita lihat di sini semakin lama semakin mengalami penguatan. Artinya apa? Ya momentum bullish-nya nih sebenarnya masih ada. Jadi momentum bullish-nya ini sebenarnya masih ada. Jadi bisa ditunggu sampai jam 12 nanti. Dan menurut saya ini patokan yang paling better ya. Kalau misalnya kita mau misalnya ini saya tarik di sini, sorry. Ini saya letakkan di sebelah sini. Lalu saya sesuaikan dengan the next below candlestick-nya. Jadi ini adalah patokan yang paling sederhana. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa marking the zone. Ini adalah zone minornya dan ini zone majornya. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti dia breakout, seandainya nanti datanya memang ternyata good news for JPY, ini teman-teman bisa continuation untuk nge-sell drop untuk target jauh lumayan signifikan. Seandainya ini adalah dari good news ya, seandainya ini good news for JPY. Tapi kalau misalnya bad news, maka USD JPY ini consolidating terlebih dahulu sebelum nanti melanjutkan lagi penguatannya. Cuman dari yang saya lihat, kalau misalnya kita ngelihat dari H1 ini kan memang ada potential up ya. Tetapi mulai ada dead cross, kita ngambil dari MACD-nya sudah dead cross. Di sini juga dia membentuknya equal high, dia nggak bisa bikin higher high lagi. Dan equal low-nya tinggal di breakout aja. Lalu di H4 teman-teman juga bisa perhatikan ya, this totally the same. If jika ya, walaupun dia nanti bisa rebound dan drop lagi, ini confirm sebenarnya head and shoulder yang seperti ini. Ya sebentar, sorry, saya ambil head and shoulder yang dekat di sini juga bisa. Confirm head and shoulder, jadi most probably di sini sebelum nanti dia melanjutkan penurunannya. Jadi menurut saya sih saat ini ada potensial USD JPY untuk retracement dulu, untuk drop dulu. Setidak-tidaknya bisa membentuk new higher low ya, at least bisa membentuk new higher low, dan teman-teman bisa mengikutinya. Dan patokan saya still the same ya, patokan saya itu masih sama bagi teman-teman sekalian, bahwa kita bisa melihat nanti dia drop lumayan signifikan sampai ke area order block di sini 156.4, 156.3. If order block sebelumnya ini di break juga 156.4, 156.3, maka dia akan terus lanjut turun ke bawah. Jadi teman-teman bisa sell dulu high risk sambil menunggu news, atau sampai dia breakout 156.7 untuk target sampai ke 154, 153, jadi itu around 30-40 pips. Dan nanti teman-teman bisa follow through kembali jika dia break lanjutan trendline minor di sini. Ya, dia bisa break lanjutan trendline minor. Untuk trendline selanjutnya kan sebenarnya gini ya. Ini kan bagian atasnya. Yang harus kita patahin, this one. Jadi teman-teman ketemu di area ini adalah persimpangannya untuk pembentukan lower low. Jadi kalau sudah dia break terus ke bawah lower low-nya, maka dia akan mengikuti the primary trend itself. Jadi menurut saya still a good things kalau misalnya teman-teman mau ngincar area sell di USD JPY sembari nanti menunggu data di jam 12.